Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kelompok kami dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus. Studi kasus pengujian piutang. Yang terhormat kepada Ibu Dian Sari selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Gina Sunia dengan NIM 11190461. Kemudian Bella Octavia dengan NIM 11190795. Alfia Handayani dengan NIM 11190847. Kansa Nabila dengan NIM 11190363. Dan yang terakhir, Neni Siti Komaria dengan NIM 11190031. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bella. Waktu dan tempat saya persilakan. Latar belakang. Saat ini, semakin banyak perusahaan yang ada di muka bumi, lebih khususnya di Indonesia, terdapat begitu banyak transaksi yang dilakukan perusahaan dalam aktivitasnya sehari-hari. Mulai dari aktivitas membeli aset yang dibutuhkan perusahaan, membayar berbagai beban yang diperlukan dalam rangka memperoleh suatu manfaat, hingga aktivitas menghasilkan dan menjual produk perusahaan kepada konsumen. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian piutang? Yang kedua, ada berapa pengklarifikasian piutang? Yang ketiga, bagaimana pencatatan piutang? Yang keempat, metode apa yang digunakan untuk menghapus piutang? Yang kelima, bagaimana penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan? Selanjutnya, ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang dilakukan selama studi praktek kerja berhubungan dengan piutang usaha dari melakukan input jenis transaksi setiap pelanggan, invoicing akun receivable, receipt akun receivable, hingga pembuatan invoice. Selanjutnya ada tujuan. Makalah ini dimaksudkan untuk membahas piutang yang di dalamnya mencangkup pengklarifikasian piutang, pencatatan piutang, menghapus piutang, dan cara menggunakan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas segera. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan sebagai informasi tambahan dan masukan bagi perusahaan yang berguna untuk memperbaiki kekurangan perusahaan dalam menangani masalah piutang tak tertagih. Yang kedua, bagi penulis memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai piutang tak tertagih serta penyebab piutang tersebut tidak tertagih. Yang ketiga, bagi akademis sumber informasi bagi pembaca untuk mempelajari dan membahas lebih jelas mengenai piutang tak tertagih serta sebagai bahan referensi pembanding dan menambah keperpustakaan bagi yang melakukan penelitian sesuai judul ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina Sunia. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Pengertian piutang. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Piutang dalam akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Jenis-jenis piutang di sini ada dua, yaitu yang pertama wesel tagih dan piutang usaha. Wesel tagih atau notes receivable merupakan sebuah aset dari perusahaan yang berisi janji untuk membayar kepada pihak tertentu berdasarkan tanggal tertentu. Kemudian, piutang usaha atau account receivable, di mana piutang ini tidak dijamin oleh rekening terbuka. Biasanya, piutang ini merupakan perluasan dari kredit jangka pendek untuk pelanggan dan memiliki tempo waktu pembayaran selama 30-90 hari. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Neni Siti Komaria. Waktu dan tempat saya persilakan. Masalah piutang yang sering muncul. Pada umumnya, masalah yang muncul pada piutang dagang adalah masalah piutang yang tak terbayar. Hal ini akan berdampak pada cash flow yang mengalami gangguan, biaya operasional yang bertambah karena harus membuat penagihan ulang, dan perusahaan harus mengalami kerugian karena piutang tidak terbayar. Prosedur pengajuan kredit.
Cara yang pertama adalah dengan membuat sebuah prosedur pengajuan kredit yang jelas. Hal ini sering diabaikan karena perusahaan hanya memiliki keuntungan saja. Karena itu, prosedur pengajuan kredit yang jelas dan rinci perlu dibuat agar perusahaan bisa menghindari masalah. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah tipe-tipe pihak yang mengajukan kredit. Apakah mereka pengecer kelas besar atau pengecer yang biasanya berada dekat pasar. Metode pengolahan piutang dagang yang tepat. Setiap perusahaan perlu membuat sebuah prosedur yang pasti untuk mengolah piutang dagang. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya keterlambatan pembayaran piutang dan piutang yang tidak terbayar. Dalam hal ini, proses penagihan dan jadwal penagihan perlu dibuat sebaik mungkin sesuai dengan prosedur pengajuan kredit yang sudah tertera. Tentunya, pembayaran piutang yang lancar bisa mendatangkan keuntungan sehingga penjualan perusahaan tetap teratur. Penanganan keterlambatan pembayaran piutang dan piutang yang tidak terbayar. Yang pertama, piutang overload di bawah 2 minggu. Untuk tahapan ini, masih bisa ditangani dengan penagihan oleh pihak tim sales. Yang kedua, piutang overload di atas 2 minggu hingga 1 bulan. Supervisor mulai turun tangan untuk melakukan penagihan kepada pihak yang belum membayar. Yang ketiga, piutang overload di atas 1 bulan. Manajer melakukan langkah-langkah pasti untuk menagihan pembayaran. Biasanya pihak yang tertagih akan diberikan surat pernyataan beserta informasi mengenai kesanggupan untuk membayar serta tempo waktu yang disepakati. Yang keempat, piutang overload di atas 3 bulan. Jenis piutang ini sudah bisa digolongkan sebagai piutang yang tidak terbayar, karena kemungkinan besar pihak tertagih sudah tidak membayar. Untuk itu, dibutuhkan penanganan khusus untuk mengatasi hal ini. Pengamanan piutang dagang. Karena piutang dagang termasuk sebagai aset perusahaan, dibutuhkan langkah khusus untuk mengamankan. Karena itu, faktur dan dokumen penagihan diperlukan untuk monitoring sehingga perusahaan dapat mengawasi piutang yang ada. Selain itu, audit berkala juga diperlukan untuk mengecek piutang yang ada, serta mereka bisa mendapatkan sesuatu dari hal tersebut. Kebijakan piutang dagang. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk piutang dagang pelanggan. Contohnya, cadangan untuk piutang dagang yang tidak terbayar. Hal ini dilakukan untuk piutang dagang dengan tingkat risiko yang besar. Dengan adanya cadangan, kerugian bisa dihindari. Penyebab timbulnya piutang. Yang pertama, naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah. Yang kedua, turunnya penjualan dan naiknya piutang. Yang ketiga, turunnya penjualan dengan piutang yang tetap. Yang keempat, turunnya piutang diikuti turunnya penjualan dengan jumlah yang lebih besar. Yang kelima, naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dengan jumlah yang lebih besar. Perbedaan. Ini adalah perbedaan piutang dan hutang. Untuk yang pertama yaitu piutang. Piutang itu memiliki pemilik piutang disebut kreditur. Dalam pembukuan atau akuntansi, piutang adalah termasuk aktiva lancar. Saat menerima piutang, biasanya ada penerima tambahan yang disebut bunga piutang. Nah, sedangkan hutang, yaitu pemilik hutang disebut debitur. Dalam pembukuan atau akuntansi, hutang termasuk beban, yaitu pasifa yang keberadaannya mengurangi aktiva. Saat pembayaran hutang, biasanya ada tambahan beban yang disebut dengan bunga. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kansa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Prosedur pencatatan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut ini. 1. Metode konvensional. Yang kedua, metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang. Yang ketiga, metode pencatatan tanpa buku pembantu. Yang keempat, metode pencatatan dengan menggunakan komputer. Klasifikasi piutang. Menurut KSO 2007-346, piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar jangka pendek atau piutang tidak lancar jangka panjang. Untuk tujuan pelaporan keuangan, piutang lancar current receivable diperkirakan dapat ditagih dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi berjalan.
Mana yang lebih panjang? Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Sebagai contoh, Aldo Komputer, yaitu distributor komputer yang berlokasi di Mall Cikampek, menjual produknya senilai 175 juta kepada toko Duta Niaga Kosambi. Pihak pembeli baru membayar sebesar 50 juta pada saat terjadinya transaksi tersebut, dan sisanya akan dilunasi pada bulan berikutnya. Atas transaksi ini, jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Untuk di debit yaitu kas 50 juta dan piutang usaha 125 juta. Untuk di kredit ada penjualan yaitu 175 juta. Yang kedua, piutang bukan usaha. Transaksi yang termasuk piutang bukan usaha adalah piutang dividen, persekot asuransi, piutang bunga, piutang pegawai, piutang pesanan pembeli saham, piutang pendapatan sewa, tagihan kepada pelanggan untuk pembelian tempat barang misal botol, drum, dan lain-lain. Dari contoh Aldo Komputer sebelumnya, perusahaan tersebut selama bulan April 2020 memberikan pinjaman kepada beberapa karyawan sebesar 12 juta dan membayar sebesar 15 juta kepada PT Transportindom, sebuah perusahaan angkut barang yaitu uang pesanan jasa angkut barang ke Bali untuk bulan Juli 2020. Untuk transaksi ini, jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Untuk yang di debit, yaitu piutang karyawan 12 juta dan piutang jasa angkut 15 juta. Untuk kredit, ada kas yaitu 27 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alfiah Handayani. Waktu dan tempat dipersilakan. Pencatatan piutang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Piutang dicatat dan diakui sebesar jumlah bruto. Nilai jatuh tempo dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak akan diterima. Itu berarti piutang harus dicatat sebesar jumlah yang diharapkan akan dapat ditagih. Dalam membuat cadangan kerugian piutang atau piutang tidak tertagih, terdapat dua unsur utama yang dapat digunakan, yaitu 1. Jumlah penjualan presentasi tertentu dari penjualan. 2. Saldo piutang. Saldo piutang dibagi menjadi dua, yaitu saldo piutang dan analisis umur piutang. Contoh pencatatan piutang. Berdasarkan analisis umur piutang, jadi jumlah cadangan kerugian piutang PT Mitra Usaha harus didasarkan pada risiko tidak tertagihnya piutang perusahaan akibat berlalunya waktu. Dari pengalaman perusahaan, maka piutang PT Mitra Usaha harus dikelompokkan ke dalam 5 kelompok risiko, yaitu kelompok risiko 1%, kelompok risiko 3%, kelompok risiko 10%, dan kelompok risiko 20%. Dari data perusahaan tersebut, maka piutang PT Mitra Usaha pada tanggal 31 Desember 2020 yang berumur lebih dari 61 hari adalah piutang kepada toko Semoga Jaya dan toko Eka Jaya karena terjadi pada bulan Oktober 2020. Piutang yang berumur antara 46 hingga 60 hari dan piutang kepada toko Pesona Niaga, piutang yang berumur antara 31 hingga 45 hari adalah piutang kepada toko elektrik karena terjadi pada akhir bulan November 2020. Dan piutang usaha yang berumur hingga 30 hari adalah piutang kepada toko Pesona Niaga, sementara itu piutang yang berumur 1 hingga 15 hari adalah piutang kepada toko Merah Putih atau UD Jaya. Kemudian jurnalnya, nama pelanggan, toko Semoga Jaya, umur piutangnya 42 juta, toko Eka Jaya, umur piutangnya 19 juta, toko Pesona Niaga 32 juta, toko Duta Elektrik 21 juta, UD Suara Gembira 21 juta, toko Duta Elektrik 21 juta, dan UD Suara Gembira 29 juta, toko Merah Putih 25 juta, UD Damai 22 juta. Jumlah piutang TA A 21 TA 30 juta, 61 juta, tingkat risikonya 1%, 3%, 5%, 10%, dan 20%. Jumlahnya 17.790.000. Setelah dikalikan dengan tingkat risiko kerugian dari setiap umur piutang, setiap kelompok tersebut akan menghasilkan jumlah taksiran cadangan kerugian bagi setiap kelompok umur piutang. Kemudian setiap kelompok cadangan kerugian piutang dijumlahkan sehingga menghasilkan jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih pada periode bersangkutan. Dalam
kasus perusahaan sebelumnya, jumlah cadangan kerugian piutang yang ditetapkan adalah 17.790.000. Itu berarti jumlah yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Tanggal beban kerugian piutang 17.790, cadangan kerugiannya sama 17.790.000. Penghapusan piutang. Untuk menghapus suatu piutang, terdapat dua metode yang bisa digunakan, yaitu pertama, metode cadangan kerugian piutang seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian, metode penghapusan langsung, yaitu metode penghapusan piutang dengan cara menunggu sampai diperoleh kepastian bahwa piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih tanpa perlu dibuat estimasinya terlebih dahulu. Misalkan dari contoh sebelumnya bahwa pada tanggal 1 Januari 2012, PT Mitra Usaha telah menetapkan cadangan kerugian piutang sebesar 24 juta pada tanggal 15 April 2012 diperoleh kepastian bahwa piutang kepada toko Eka Jaya tidak dapat ditagih lagi karena toko tersebut bangkrut. Manajemen PT Mitra Usaha memutuskan bahwa piutang sebesar 19 juta itu akan dihapuskan. Jadi jurnal yang perlu dibuatkan berkaitan dengan penghapusan piutang adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2012, beban kerugian piutang 24 juta, kemudian cadangan kerugian piutangnya 24 juta, metode penghapusannya tidak di jurnal. Kemudian 15 April 2012, cadangan kerugian piutang 19 juta, kemudian kerugian piutangnya 19 juta, piutangnya juga 19 juta. Akibat penghapusan tersebut, piutang PT Mitra Usaha akan berkurang sebesar 19 juta, baik dengan metode cadangan maupun dengan metode penghapusan langsung. Akibat yang ditimbulkan terhadap saldo piutang bersihnya akan berbeda seperti terlihat dari catatan berikut ini. Tanggal 1 Januari 2012, metode cadangannya ada piutang 190 juta, cadangan kerugian 24 juta. Metode penghapusan langsung piutangnya 190 juta. Nah, di sini ada lagi piutang bersihnya 166 juta, piutangnya 171 juta. Metode penghapusan langsungnya yaitu ada piutang 190 juta. Cadangan kerugiannya ada 5 juta, piutang bersihnya 166 juta. Nah, di sini di metode penghapusan langsungnya ada cadangan kerugiannya 19 juta, piutang bersih 171 juta. Selanjutnya, penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas. 1. Piutang dipakai sebagai jaminan. Perusahaan yang memerlukan kas dengan segera dapat meminjam hasil uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya dengan jaminan berbentuk piutang usaha. Hasil tagihan dari pelanggan biasanya dipakai untuk melunasi hutang. Jika terjadi pelanggan yang tidak dapat ditagih, maka menjadi tanggung jawab peminjam. Perusahaan yang meminjam piutang untuk mengganti jaminannya dengan piutang lainnya. Sebagai contoh, PT Nusa Penida memiliki piutang kepada beberapa pelanggannya sebesar 400 juta. Pada tanggal 1 April 2012, perusahaan meminjam dana pada Bank Pembangunan Nusantara sebesar 250 juta dengan jaminan piutangnya tersebut. Bunga pinjaman yang dikenakan adalah 24% per tahun, dengan jangka waktu pengembalian maksimal 6 bulan. Semua pelanggan PT Nusa Penida tidak mengetahui peminjaman piutang tersebut dan semua aktivitas penagihan dilakukan PT Nusa Penida. Pada tanggal 1 Agustus 2012, PT Nusa Penida menagih piutangnya kepada salah pelanggannya sebesar 175 juta dan langsung dibayarkan kepada Bank Pembangunan Nusantara serta bunga selama 4 bulan. 4 kali 2% kali 250 juta pada tanggal 1 September 2012, PT Nusa Penida menagih kembali piutangnya kepada salah satu pelanggannya sebesar 100 juta. Dan PT Nusa Penida langsung membayar serta melunasi utangnya kepada Bank Pembangunan Nusantara beserta bunga selama 1 bulan. 2% dikali 775 juta dan transaksi peminjaman piutang dan pelunasan utang ini jurnal yang perlu dibuat adalah
Lanjutan jurnal. Tanggal 1 bulan 9 2012. Untuk kas, di sini ada 100 juta. Untuk piutang usaha yang dijamin, itu ada 100 juta. Utang bank ada 75 juta. Beban bunga 1.500.000. Untuk kas ada 76.500.000. Piutang usaha 125 juta. Piutang usaha yang dijaminkan 125 juta. Menjual piutang atau anjak piutang factoring. Kebutuhan uang dapat segera dipenuhi dengan menjual piutang usaha ke bank atau lembaga kredit atau ke perusahaan anak piutang. Semua kemungkinan dan resiko yang timbul berkaitan dengan piutang tersebut menjadi tanggung jawab pihak perusahaan yang membeli. Sebagai contoh, karena membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat, PT Roda Niaga menjual piutang senilai 500 juta. Syarat pembayaran yang diterapkan perusahaan adalah 2/10 dengan jatuh tempo 30 hari. Cadangan kerugian yang sudah dibentuk sebesar 20 juta. Piutang seharga 450 juta. Setelah diteliti, piutang yang masih dalam masa potongan adalah 400 juta. Jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada kas. Kas itu 450 juta, potongan penjualan 8 juta, CKP 20 juta, kerugian anak piutang 22 juta, piutang usaha sebesar 500 juta. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kansa. Waktu dan tempat saya persilahkan. 3. Mendiskontokan wesel. Kebutuhan segera juga dapat dipenuhi dengan meminjam uang ke bank atau lembaga lain dengan jaminan mendiskontokan wesel tagih. Janji tertulis tidak bersyarat dari satu pihak ke pihak lain untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang. Sebagai contoh, PT Kunci Mas memiliki wesel tagih bernilai nominal 400 juta. Wesel tagih bertanggal 1 April 2017 tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2017. Pada tanggal 21 April 2017, Kunci Mas mendiskonkan wesel tagih tersebut dengan tingkat diskon 15%. Maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah menghitung dari diskonto. April sama dengan tanggal 21 sampai dengan 30 adalah 10 hari. Mei tanggal 1 sampai dengan 31 adalah 31 hari. Juni tanggal 1 sampai dengan 30 adalah 30 hari. Juli tanggal jatuh tempo adalah 1 hari. Jumlah diskontonya adalah 72 hari. Jika wesel tersebut tidak berbunga, maka jumlah uang yang diterima PT Kunci Mas adalah nilai nominal wesel dikurangi dengan diskontonya, yaitu nominal wesel 400 juta, diskontonya 12 juta, uang yang diterima 388 juta. Jadi, jurnal yang dibuat untuk transaksi pendiskontoan wesel tersebut adalah sebagai berikut. Untuk di debit, itu ada kas 388 juta dan beban bunga 12 juta. Sedangkan di kredit ada wesel tagih yaitu 400 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alfia Handayani. Waktu dan tempat dipersilakan. Kemudian, jika wesel tersebut berbunga 24% per tahun, maka jumlah uang yang diterima oleh PT Kunci Mas adalah nominal wesel sama dengan 400 juta, kemudian bunga wesel 400 juta dikali 12% kali 3/12 sama dengan 24 juta, kemudian nilai jatuh tempo sama dengan 424 juta, diskonto sama dengan 400 juta kali 15% kali 72/360 sama dengan means 12 juta. Jumlah uang yang diterima adalah 412 juta. Jadi, jurnal yang dibuat untuk transaksi pendiskontoan wesel tersebut adalah sebagai berikut. Kas 412 juta, wesel tagih 400 juta, pendapatan bunga 12 juta. Kesimpulan, setiap penjualan produk yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit
di mana pihak pembeli tidak perlu membayar semua tagihan pada saat terjadinya transaksi, maka perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit akan menghasilkan piutang usaha pada buku besarnya. Itu berarti perusahaan memiliki klaim atau tagihan kepada pelanggannya atas sejumlah uang akibat transaksi penjualan kredit yang telah terjadi. Jadi, piutang adalah tuntunan atau klaim atau tagihan perusahaan terhadap pihak lain baik terhadap perorangan maupun badan usaha. Saran. Dari penjelasan di atas, pembuatan makalah ini kami masih banyak kesalahan. Kritik dari pembaca sangat kami butuhkan guna menyempurnakan makalah kami selanjutnya. Maka diharapkan makalah ini dapat dimanfaatkan pembaca dalam memahami tentang akuntansi, khususnya tentang piutang dagang dan piutang wesel. Selain itu, penulis juga menyarankan untuk menerapkan apa yang baik dari makalah ini dan juga mengingatkan penulis apa yang dianggap pembaca kurang baik dari makalah ini. Sebagai penyusun, saya akui tidak terlepas dari kesalahan dan keterbatasan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.